Penghasilanku dapat berubah-ubah Tuhan. Oh, namun Kau tak pernah berubah. Selalu sama, dulu, sekarang, selamanya. Kesetiaan manusia dapat berubah-ubah. Janji yang mudah diucapkan olehku terkadang berubah, namun dirimu kekal, namun dirimu tak pernah tergoyahkan, tak pernah tergoncangkan. Tuhan, Kau yang paling kuat. Kau yang paling kuat. Dunia akan lenyap, masa depanku tak akan pernah hilang, karena Kau yang memegangnya, karena Kau batu karangku. Tuhan, Engkau batu penjuru. Tuhan, Kau tetap Tuhanku yang setia. Kau tetap Tuhanku yang setia. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktuku, hanya Kau, hanya Kau. Pemerintahan dunia silih berganti, namun kerajaanmu tetap abadi. Kau tak pernah tergantikan, Tuhan. Kau yang selalu setia, Kau yang selalu layak, Kau yang selalu setia di dalam setiap masa. Generasi demi generasi berganti, namun Kau takkan pernah berganti, Tuhan. Semua akan tergoncangkan, namun tinggal tetap kerajaanmu, namun tinggal tetap kasih setiamu, namun tinggal tetap kebesaranmu. Semua akan tergoyahkan, namun Kau tidak, namun Kau tidak. Tetap bertata, tetap mulia. Kau tetap memegang seluruh alam semesta. Yang Maha Agung Engkau, Yang Maha Agung Engkau. Alpha dan Omega.
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom, coba beri semangat jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya di pada pagi hari ini kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Senang sekali pada pagi hari ini saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya percaya di sepanjang kehidupan kita kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya butuh semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pada pagi yang indah ini, kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu datang menyembah Engkau, kami rindu datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami rindu terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang diagungkan. Engkau yang Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami buka kehidupan kami rindu pada pagi hari ini, kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab kami tahu dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Tuhan nyatakan hadirat-Mu lebih lagi atas kehidupan kami. Kami buka hati kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami rindu, kami selalu dekat dengan-Mu Bapa. Ku berdiam
Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan Tuhan, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala. Kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan bagi-Mu Tuhan. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan puji ini dari awal. Katakan. Ku berdiam sungguh kami bersyukur hidup kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Raja segala raja. Kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Dalam hadiratnya
ku rasa bahagia. Nyatakan di hadapan Tuhan. Ada damai dan dalam hadiratnya ku temukan. Kami temukan iman kekuatan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami temukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dalam hadiratnya kami rasakan kebahagiaan Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Lagi rindukan hadirat Tuhan, katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa. Sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Lagi Bapak Ibu Saudara katakan, dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan. Ku temukan kekuatan di dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan, ada kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, rindukan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia, agungkan nama-Nya. Pujianku Bapak Ibu Saudara, sungguh kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami, mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak
kehadiran-Mu di tempat ini. Sungguh kami percaya Engkau hadir memenuhi setiap hati kami, Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami sembah-Mu. Kami buka hati sembah-Mu, Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Oh, lebih lagi, Tuhan. Oh, Tuhan. Kami dekat dengan Bapa kami. Kami dekat dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami merasakan kehadiran-Mu ada bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia, rindukan Dia. Kau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus lingkupi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Terus lingkupi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Itu yang paling utama, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berdiam dalam hadirat-Mu, menikmati hadir-Mu di tempat ini. Itu yang utama, hadir-Mu, Tuhan Yesus. Kami temukan kekuatan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami temukan sukacita dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Terus penuhi hati kami dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami butuh lebih lagi hadirat-Mu hadir memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Hadirat-Mu yang memampukan kami. Hadirat-Mu yang menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami, Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bawa hatimu, bawa hidupmu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ini setiap hidup kami, Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu. Ini setiap hati kami yang berserah penuh kepadamu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kami memandang keindahan wajah-Mu, Tuhan. Kami terus mengangkat hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, memandang wajah-Mu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu. Amin. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku. Amin. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu. Kami mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Oh, mengejar hadir di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ku bawa sembahku, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kasih sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami memandang keindahan wajah-Mu Tuhan di tempat ini. Sungguh kami percaya hadirat-Mu akan terus melingkupi setiap kehidupan kami. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami telah dipenuhi dengan hadirat-Mu, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bersorak bersukacita. Bapak Ibu Saudara semua yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sebab kita punya Tuhan yang setia dan benar dalam kehidupan kita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia.
dalam setiap kehidupan kami. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hidup kami ini untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu. Mari, GBO Ikumene, sama-sama kita katakan pujian ini dalam Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran. Sungguh Kau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggi. Oh, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Sang Dia yang menjadi sumber kekuatan kita, amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari, angkat tinggi ibu tanganmu dan katakan, Kau Allah yang setia. Oh, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Oh, hidupku milik-Mu. Katakan, Allah yang setia dan benar. Oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan Allah, Allah yang setia dan benar. Oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Hidup kami menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang setia dan benar. Haleluya. Sebab sukacita surga terus melimpah atas kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Yang terbaik dari pujian kami persembahkan kepadamu, Yesus Tuhan kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan dengan iman percaya kita. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu hidup. GBO Ikumene menyaksikan pujian ini di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian.
yang dahsyat. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan rohmu Tuhan, rohmu membebaskan, yang bangkitkan setiap iman percaya kami. Kebesaran-Mu dinyatakan, oh, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Lebih dahsyat lagi katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sungguh Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau besar bagi setiap kami Tuhan. Yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Yesus sumber segalanya atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Woo! Pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam 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 param, pararam. Yesus Tuhan, sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami persembahkan bagi-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat pada pagi hari ini, nyatakan pujian ini bersama-sama. Yesus, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Lebih lagi katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang lainnya dipersilakan. Salam jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekisme ini terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran hidup orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari baca bersama-sama. Jawabannya 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan Allah akan mendapatkan keselamatan karena dosa-dosanya telah dihapuskan Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal 5 ayat 9, 3, 2, 1. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita ke lantai dasar menuju ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mencintai pribadi-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Sungguh kami menyadari segala hal itu Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, bahwa rancangan-Mu yang terbaik Yesus, rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, oh. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
Mari jemaat saja tahun katakan pujian ini. Bapa, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai bentuk setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ditaburkan dalam tanah hati kami yang subur ini Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini. Bapa di surga, buat pagi hari ini kami ada sebagaimana ada. Pujian penyembahan dinaikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami mau arahkan hati kami mau menata hati kami sehingga kami dapat menerima, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi setiap kami sehingga saat firman Tuhan disampaikan, firman itu berbicara jelas kepada setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami pulang, tidak sama lagi seperti kami datang. Kami membawa pemahaman yang baru, hal-hal yang disingkapkan, membuat hidup kami bertransformasi semakin serupa seperti Kristus. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Baru 2 orang yang bicara. Haleluya. Shalom. Nah, begini kayak ratusan orang. Haleluya. Kita percaya bahwa walaupun saat ini ibadah raya pertama masih sedikit karena memang kita masih baru buka, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan terus tambahkan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama dengan tema suka berdoa dalam hadiratnya. Ya, suka berdoa dalam hadiratnya. Mari kita buka bersama dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan yang 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Lalu ayat 42 kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan, ayat yang genap saya bacakan, Bapak Saudara sekalian ayat yang ganjil, 42 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, 41.
Tetapi sama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampai ke sana ada sebuah bukan kontradiksi, ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kita ketemui saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang mungkin berbeda keyakinan atau bahkan teman-teman kita yang beragama Katolik mungkin ya. Kita sudah familiar dengan dikatakan begini, kita tidak boleh membuat dan menyembah patung. Betul atau tidak ya? Itu ada di mana itu? Ada di 10 perintah Allah yang dua. Ini saya begini mancing aja. Ya. Jadi nanti baca di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Kita tidak boleh menyembah patung. Tetapi kalau kita baca nanti dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, malah Tuhan menyuruh membuat patung dari ular tembaga. Waktu itu ada kasus di mana bangsa Israel dipagut ular, lalu katanya bikin patung dari tembaga. Setiap kali orang yang terpagut ular memandang kepada patung itu, ya, hasil buatan tangan manusia yang berbentuk ular itu, orang akan sembuh. Aneh ya, disuruh jangan buat patung, tapi akhirnya bikin patung. Bahkan kalau kita perhatikan, ingat tabut perjanjian bangsa Israel punya 2 patung di atasnya. Patung apa? Bukan patung singa ya. Patung kerub. Tahu kerub ya? Malaikat. Disuruh yang posisinya begini ya, berhadapan-hadapan. Disuruh bikin patung kerub. Nah kita kan mungkin bertanya, loh bukannya Tuhan melarang kita untuk kita menyembah patung. Tapi kenapa di ayat yang lain dalam kisah perjalanan bangsa Israel, ya, Tuhan ternyata nyuruh bangsa Israel bikin beberapa patung. Nah ini kalau kita pikiran kembali, ini kontradiksi atau bagaimana? Nah ini yang kita akan jawab bersama-sama. Saya harapkan kita semua memperhatikan firman Tuhan. Kalau perlu dicatat supaya kita sama-sama mengerti dan sama-sama belajar. Yang mengerti katakan amin. Baik, mari kita sama-sama belajar. Nah sebelum saya masuk ke dalam ayat yang kita baca barusan, saya ingin sederhana menjelaskan mengenai apa itu hadirat Tuhan. Ya, saya akan kasih tahu mengenai apa itu hadirat Tuhan. Supaya begini, saat nanti kita sampai kepada poin Marta dan Maria, kita mengerti apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan dan bagaimana sebenarnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah yang pertama begini, perhatikan. Secara teologis, Allah itu omnipresent. Apa itu omnipresent? Makanan yang terbuat? Bukan, itu bukan makanan. Omnipresent itu artinya Allah hadir di mana saja. Yang mengerti katakan amin. Ya. Omnipresent Allah artinya tidak pernah dibatasi ruang dan waktu seperti manusia. Allah itu bukan makhluk, Allah bukan ciptaan. Allah itu adalah seyogyanya dan hakikatnya, sifatnya adalah hadir di mana saja. Makanya Pemasmur pernah bilang begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Nah ayat ini itu pertanyaan retorika. Tahu retorika? Nggak perlu jawabannya. Ini sebenarnya sedang menceritakan, jadi menceritakan fakta dengan pertanyaan. Jadi waktu dibilang kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, artinya jawabannya tidak mungkin. Artinya Allah bisa hadir di mana saja. Bahkan dalam Yeremia dia katakan begini, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Aku siapa? Tuhan. Masakan aku tidak lihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan apa dikatakan firman Tuhan. Tidakkah aku Allah memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, Allah maha hadir. Tidak ada tempat yang kosong dari Allah. Yang mengerti katakan amin. Berarti dengar baik ya, Allah itu hadir di rumah. Allah hadir di gereja. Allah hadir di kantor enggak? Hadir. Allah hadir di dalam perjalanan kita enggak dari Toraja menuju Makassar? Hadir juga. Allah hadir enggak waktu kita naik dari Jakarta ke Batam atau Jakarta ke Makassar? Kita di pesawat, Allah hadir enggak? Hadir juga. Bahkan dalam aktivitas kita, Allah hadir di sana. Dan saya mau kasih tahu, Allah tidak pernah menjadi lebih hadir ketika kita berada di gereja. Dan Allah tidak menjadi kurang hadir saat kita keluar dari gereja. Artinya apa? Mau di gereja, mau dimanapun Allah hadir. Ini prinsip yang pertama kita harus tahu. Jadi Allah itu maha
maha hadir. Allah itu omnipresent. Nah, saya akan sedikit mundur ke dalam teologi perjanjian lama. Dalam teologi perjanjian lama, kan begini, kalau Allah hadir di mana saja, kenapa bangsa Israel waktu itu harus punya tabut perjanjian? Yang tabut perjanjian itu, kalau ada tabut itu, maka Allah hadir di sana. Kenapa pakai tabut lagi? Ini pertanyaan, apakah Allah hanya hadir pada saat tabut ada? Saya mau kasih tahu, tabut perjanjian itu bukan berarti Allah terkurung di dalam sebuah benda. Tidak pernah. Allah tidak pernah dibatasi oleh tabut bait Allah atau tempat tertentu. Salomo juga sadar akan hal ini. Waktu Salomo mau bikin bait Allah, Salomo pernah ngomong begini. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatai segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan. Ngerti ya? Jadi waktu sejak perjanjian lama pun umat Allah tahu bahwa Allah itu maha hadir, tidak dapat dimuat oleh bangunan atau benda-benda rohani seperti tabut perjanjian. Pertanyaan begini, lalu kenapa ada tabut perjanjian, Pak? Tabut perjanjian ada sebagai simbol atau tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Yang butuhkan simbol itu siapa? Manusia. Manusianya, kenapa? Karena manusia pelupa. Betul atau tidak? Ya, kita taruh barang kunci. Di sini kalau tiap minggu selalu ada yang kehilangan kunci, lupa kuncinya taruh di mana. Ada juga tukang-tukang sembunyi handphone. Ya, handphonenya sembunyi di tuang, karena dia tahu temannya pelupa. Karena manusia pelupa, Tuhan yang gak pernah lupa. Makanya kepentingan ada tabut perjanjian, kenapa? Adalah simbol Allah berjanji dengan umatnya. Yang butuh mengingat siapa? Manusia. Manusianya Allah gak perlu mengingat, karena Allah pasti ingat setiap janjinya. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya tabut perjanjian itu menolong umat Israel supaya dia ingat ini perjanjian dan dia tahu bahwa dengan adanya itu ada hadirat Allah di sana. Dengan dia lihat tabut perjanjian itu, maka Allah memakai tanda, tempat, bahkan liturgi ibadah saat itu untuk ini membentuk kesadaran. Kata pentingnya itu dia bentuk kesadaran umatnya bahwa Allah ada di sana. Ingat, yang dibentuk adalah kesadaran, bukan Allahnya supaya hadir di sana. Yang dibentuk adalah gini, jadi Allah sudah hadir tapi orang harus dibentuk kesadarannya bahwa Allah hadir di sana. Ya. Jadi bukan berarti Allah hanya hadir kalau kita menggunakan tabut itu, no. Bukan. Ya. Makanya begini ya Bapak Ibu, dengar baik. Makanya saudara-saudara kita yang Katolik, kadang-kadang dia pakai rosario, dia bikin patung. Itu sebenarnya bukan dia menyembah. Dia sedang membantu mengarahkan hatinya supaya dia bisa merasakan Allah hadir. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita tidak bisa menghakimi orang, wah itu sesat, itu menyembah orang. No, jangan dulu, sabar. Ya. Karena kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita menata hati kita, membentuk hati kita supaya kita menyadari kehadiran Allah, maka karismatik pun tidak jauh beda. Kenapa? Kita tidak menggunakan patung tapi kita menggunakan musik. Betul atau tidak? Halo? Iya, kita menggunakan musik, kita menggunakan lirik, saat kita nyanyikan, hati kita bisa arahkan, bisa menyadari kehadiran Tuhan. Jadi jangan dihakimi. Saya mau kasih tahu, semakin kau kenal Tuhan, semakin tidak mudah menghakimi orang. Iya. Ya. Makanya saya kasih tahu, dalam teologi perjanjian lama, Allah bukan hanya hadir kalau ada tabut, Allah hadir di mana saja. Tabut karena itu simbol perjanjian, dan manusia yang sering lupa butuh simbol. Mengerti maksud saya di sini ya? Jadi Allah tidak pernah dibatasi oleh sebuah benda yang seperti tabut itu. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru lebih jelas lagi. Dalam Yohanes 4 waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria tentang penyembahan, dia bilang bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Engkau harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Perjanjian baru memvalidasi apa yang sebenarnya sudah lama ada di perjanjian lama. Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun. Yesus menegaskan kembali itu di perjanjian baru bahwa Allah tidak dibatasi oleh lokasi. Penyembahan kepada Allah tidak lagi bergantung pada letak geografis. Tidak lagi pada tempatnya tetapi pada dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena nanti penggenapan dari perjanjian lama adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan bait Allah. Kristus adalah imam besar. Kristus adalah korban yang sempurna. Kristus adalah jalan masuk kepada Bapa. Lalu kemudian setelah itu terjadi, Roh Kudus diberikan kepada kita. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kenapa? Karena kemudian Allah berdiam di dalam kita. Bertabernakal di dalam kita.
Jadi sekali lagi ini lebih kuat memvalidasi bahwa Allah memenuhi segala sesuatu. Allah hadir di mana? Di mana saja. Bahkan di perjanjian baru Allah kemudian berdiam di dalam hadiratnya. Makanya dengar baik. Seseorang bisa alami hadirat Tuhan di berbagai tempat dan di berbagai aktivitas. Ketika engkau di rumah, ibu-ibu sedang masak, bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita sedang di kantor, kita sedang mengetik, engkau bisa rasakan hadirat Tuhan. Ketika di perjalanan, engkau sedang menyetir, engkau juga bisa rasakan hadirat Tuhan. Di pelayanan, ketika sedang bermain musik, bahkan saya mau kasih tahu, di tengah-tengah masalah, Tuhan juga hadir di sana. Dan engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak peduli tempat dimanapun. Ya, makanya saya bilang perjanjian baru memperluas pemahaman kita. Bahwa hadirat Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Makanya gini, Allah itu tidak hanya hadir dalam aktivitas rohani. Seluruh kehidupan menjadi rohani ketika dijalani dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Yang mengerti katakan amin. Semua hidup kita kalau kita sadar bahwa Allah hadir, maka kita gak akan main-main dengan hidup kita. Iya, kita gak akan main-main dengan yang namanya narkoba. Yang mengerti katakan amin. Kita gak akan main-main namanya selingkuh. Kita gak akan main-main dengan yang namanya bermain-main dengan integritas. Kenapa? Karena kita sadar kehadiran Allah. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, kalau Allah bisa disembah di mana saja, untuk apa kita ke gereja? Betul atau tidak? Kalau Allah bisa disembah di mana saja, kenapa kita perlu di gereja? Saya semakin yakin sebagian besar kita pasti akan mempertanyakan hal tersebut. Bukan ada yang sebagian besar yang, ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan berpikirnya terlalu visioner, terlalu jauh. Dia bilang, wah ini gereja cari uang lagi nih, supaya pendetanya kaya, supaya ada persembahan. Bukan itu, kita ke gereja bukan hanya karena Allah ada di gereja. Kita ke gereja bukan juga karena gedung ini suci, bukan. Atau alat-alatnya suci, bukan. Pemikiran seperti itu terlalu dangkal. Kita ke gereja. Kenapa kita memilih kita ke gereja? Karena begini, dalam iman kekristenan Allah membentuk kita secara pribadi tetapi juga secara komunal atau bersama-sama. Allah membentuk umatnya juga melalui komunitas. Itulah yang disebut namanya gereja Tuhan. Itulah yang disebut dengan namanya tubuh Kristus. Allah memakai semua orang dalam komunitas gereja untuk membentuk umatnya. Makanya gereja itu adalah komunitas yang Allah pakai untuk melatih setiap pribadi hidup benar di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dikumpulkan semuanya, ya, menyembah, mendengar firman Tuhan, berdoa, melayani, saling menegur. Bukan cuma melayani, saling menegur, saling menguatkan, saling mengkoreksi, saling bertumbuh bersama. Ingat, iman kekristenan tidak pernah iman individual. Saya ulangi lagi, iman kekristenan bukan iman yang individual. Dan saya kasih tahu, gereja itu adalah orangnya. Dan orang yang diajar untuk selalu berkumpul bersama-sama. Supaya apa? Kalau kita berkumpul bersama-sama, maka akan ada ruang untuk kita bisa saling melihat dan saling mengkoreksi satu sama lain. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan, besi menajamkan besi. Manusia ada supaya kita bisa menajamkan sesama kita. Makanya iman kekristenan tidak lahir dari iman yang individualis, tetapi iman yang komunal. Bahkan begini, kalau ditanya secara singkatnya, untuk apa kita ke gereja? Alkitab perintahkan dalam Ibrani 10 ayat 25, dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini berbicara kitanya, bukan gedungnya. Ya, seandainya, saya katakan seandainya, ya, kita dihidup di mana kita bisa, semua jemaat ini punya rumah, kita bisa pakai tiap minggu, saya akan gilir. Ya kan, cuma tidak semua bisa digunakan. Dan tidak semua orang mau pindah-pindah. Bayangkan kalau minggu ini kita di tempatnya Panana di Sudiang. Tiba-tiba minggu depan kita di tempatnya orang yang rumahnya di Tanjung Bunga. Tidak semua orang bisa ikut, makanya kemudian kita secara administratif, oke, kita tetapkan satu tempat, itu adalah tempat kita berkumpul. Orang bilang sebut itu gedung gereja. Tapi mohon maaf saya katakan, itu tidak lebih suci daripada rumah kita loh. Halo? Itu tidak lebih suci daripada rumah kita. Karena yang Tuhan maksudkan gereja adalah engkau dan saya. Makanya jawabannya, kalau kita bisa menyembah di mana saja, untuk apa ke gereja? Karena memang hadirat Allah bisa dialami di mana saja. Tetapi hati manusia perlu dibentuk, diarahkan, dikoreksi, diteguhkan dalam komunitas tubuh Kristus. Itulah kenapa kita perlu ke gereja. Itulah kenapa kita perlu berkomunitas. Sekali lagi, iman Kristen bukan spiritualitas individualis.
Orang percaya dipanggil untuk membangun keintiman dengan Tuhan, intim, pribadi dengan Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk dibentuk sebagai tubuh Kristus. Karena Yesus adalah kepala dan kita semua adalah tubuhnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya jangan ada orang berkata bilang, oh Pak, saya tidak perlu ke gereja karena saya bisa bersekutu dengan Tuhan sendiri. Iya, kalau ada orang ngomong begitu, uji hatinya. Karena orang itu betul-betul dewasa rohani kah? Atau sebenarnya karena tidak mau dikoreksi, atau tidak mau berkomitmen, atau tidak mau melayani, atau kemungkinan besar dia tidak mau berurusan dengan orang. Dia maunya berurusan dengan makhluk astral. Ya. Hei, kita dibentuk untuk memang saling interaksi satu dengan yang lain. Ini kelihatan kayak rohani, tapi sebenarnya dia sedang tidak mau bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Makanya hati-hati. Orang yang menolak komunitas rohani bukan hanya kehilangan persekutuan. Tetapi kehilangan ruang untuk apa? Ditegur. Kehilangan ruang untuk apa? Dibentuk. Kehilangan ruang untuk dipakai Tuhan. Dan sayang sekali. Tidak ada pertumbuhan iman Kristen di dalam spiritualitas yang individualis. Tidak pernah ada. Iman Kristen selalu dibentuk dalam spiritualitas komunal. Ya. Makanya penting. Bukan hanya kita punya hubungan intim dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Ya, bahkan kita lanjut lagi ya. Kadang-kadang juga kita itu mempersempit hadirat Tuhan dengan menjadi perasaan tertentu. Ngerti maksudnya ya? Wah tadi enak sekali penyembahannya, saya sampai menangis. Ya keluar semua air mata, air liur, air apa semua keluar. Gitu ya. Kita mempersempit hadirat Allah dengan perasaan tertentu. Merasa damai, merinding, menangis. Saya mau kasih tahu, pengalaman ini benar dan baik, boleh. Tetapi perasaan itu bukan ukuran utama hadirat Tuhan. Karena ada orang yang bisa gampang tersentuh. Begini ya, setiap kita itu punya leveling tersentuh itu berbeda-beda. Ada orang yang sedikit lihat film Korea, pernah lihat temannya kalau lihat film Korea baru adegan yang melo sedikit, dia sudah menangis Mi. Kita bilang, apa perasaan biasa-biasa Ji. Orang punya rasa tersentuh itu berbeda-beda, betul atau tidak? Ada orang yang baru dengar pujian, baru Bapak engkau baik, sudah. Ada orang yang Bapak engkau baik, dia masih begini. Oke, dia mungkin agak lambat loading, tapi dia, tapi sebenarnya bisa saja Allah bekerja pada orang yang diam. Kenapa? Karena tipikal orang berbeda-beda. Mengerti maksud saya ya? Karena tipikal orang berbeda-beda, maka perasaan orang menangis, orang kejang-kejang dan lain sebagainya tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa hadirat Tuhan itu ada. Tidak bisa. Lalu bagaimana cara mengukur hadirat Allah? Simple. Hadirat Allah selalu diuji dengan gaya hidupnya. Kenapa? Karena tadi saya katakan hadirat Allah ada di mana saja. Kalau dia sadar hadirat Allah di mana saja, maka gaya hidupnya tidak akan sembarangan. Yang mengerti katakan amin. Iya, jika seorang benar-benar hidup di dalam kesadaran akan hadirat Tuhan, di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap ruang, selalu ada muncul penyembahan, selalu ada muncul pertobatan, selalu ada muncul ketaatan, selalu ada muncul kerendahan hati, selalu ada muncul ketergantungan sama Tuhan. Ya. Makanya ketika seseorang benar-benar menyadari hadirat Allah, ia tidak hanya tersentuh, tetapi ia akan diubahkan. Kehidupannya diubahkan, yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu sekali lagi, bukan masalah perasaan. Nah pertanyaan besarnya begini sekarang. Kalau hadirat Tuhan ada di mana saja, mengapa kita seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan? Ya. Kalau hadirat kan tadi kita sudah saya kasih dasar bahwa Allah omnipresent. Perjanjian baru seperti apa, perjanjian lama seperti apa. Hadirat Tuhan tidak boleh diukur dengan perasaan. Lalu pertanyaannya adalah kalau hadirat Tuhan ada di mana saja, mengapa seringkali kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Jawabannya adalah karena arah hati kita yang tidak sedang tertuju kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, kenapa kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Karena arah hati, sama-sama katakan arah hati. Arah hati kita yang tidak sedang tertuju kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Saya yakin kalau Pak Nana, Pak Selmi tahu ya. Radio yang diputar-putar tahu ya, yang di zaman dulu ya. Kita cari frekuensinya itu. Wah ini dapat 107,7 Unhas. Kan begitu kan. Saya mau tanya, waktu kita putar setel itu, apakah siaran dari Unhas menghilang? Tidak, siarannya masih terus ada. Tetapi kita harus setel hati kita harus arahkan hati kita, jarumnya, supaya dia ada di frekuensi yang sama dengan frekuensi dari siaran tersebut. Betul atau tidak? Sama kalau kita nyetel TV kan.
pasang antena, dia scan dulu tuh. Setelah dia scan dapat. Betul atau tidak? Begitu dia dapat, chat. Mulai terlihat. Betul atau tidak? Nah, hadirat Tuhan ada di mana saja. Permasalahannya hati kita nyetel enggak dengan hadirat Tuhan. Hati kita arahkan enggak sama Tuhan. Itu yang sering kali terjadi. Itulah kenapa kita tidak merasakan hadirat Tuhan saat kita masak. Saat kita masak, kita tidak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Halo? Hati-hati. Ingat, Allah omnipresent. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jawabannya, arahkan hatimu selalu kepada Tuhan. Nanti bagaimana saya arahkan, saya akan jelaskan. Ya. Ingat, tapi begini ya. Arah hati kita tidak pernah menciptakan hadirat Tuhan. Arah hati kita hanya mencari frekuensi. Seperti tadi frekuensi radio yang diputar. Kalau pas di situ, kita pasti akan tangkap. Ya. Kalau orang mau hadirat Tuhan, itu bukan hasil dari konsentrasi manusia, bukan juga. Hadirat Tuhan bukan muncul juga karena lampunya bagus, kelap-kelip, suasananya usuk, bukan. Semua itu bisa menolong hati kita. Tapi ingat, Tuhan hadir dan ada di mana saja. Makanya gini ya, ada orang ke gereja, sama-sama ke gereja. Sama-sama dengar firman yang sama. Sama-sama menyanyikan lagu yang sama. Tetapi dia punya respon berbeda. Kenapa? Karena arah hatinya berbeda. Halo? Ya. Yang satu datang mencari Tuhan. Yang lain datang karena rutinitas. Beda itu arah hatinya. Yang satu datang mendengar, yang satu datang untuk menilai. Asernya ini, kurang lincah ini asernya ini. Musiknya ini salah-salah terus dari tadi. Apalagi tuh WL-nya itu yang pakai baju putih. Dia bukan datang cari Tuhan, dia datang menilai. Yang satu datang untuk minta disembuhkan, minta kesembuhan. Tapi yang satu untuk membuktikan diri. Bisa. Arah hatinya. Bahkan saat ini pun ada juga yang arah hatinya sedang bertanya-tanya. Nanti Argentina menang lawan apakah? Cepat jika khotbahnya ini. Halo? Ya, karena arah hatinya berbeda. Saya kasih tahu, bukan Allah kurang hadir. Bukan Allah itu maha hadir. Bukan Allah juga kurang kuasa, bukan. Allah maha kuasa. Masalahnya adalah arah hati kita yang tidak sedang kepada Tuhan itu. Ya. Maka hadirat Tuhan bukan soal di mana kita berada. Bukan masalah aktivitas apa yang kita lakukan, tetapi kepada siapa hati kita mengarah. Makanya arah hati tidak menentukan apakah Allah hadir. Tetapi arah hati menentukan apakah kita menyadari dan merespon kehadirannya. Sekali lagi, semua musik, alat bantu, patung, rosario dan lain sebagainya. Hanya alat bantu kita untuk kita merespon dan menyadari kehadiran Tuhan. Itu tidak disembah. Ada orang yang senang dengan lagu yang himne yang khusyuk. Ada gereja-gereja Lutheran dan Presbyterian yang menyiapkan lagu itu supaya bisa menata hati dan mengarahkan hati sama Tuhan. Ada orang yang hatinya suka dengan lirik-lirik Kristen, musik Kristen kontemporer yang kayak kita. Silakan datang ke tempat ini, memuji menyembah nama Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sama fungsinya, yang mengerti katakan amin. Sama hatinya supaya arah hati kita kepada Tuhan. Ya. Makanya di sini kita mulai masuk ke dalam cerita Maria dan Marta secara cepat. Coba perhatikan baik-baik. Yesus datang ke sebuah kampung, ada dua saudara, Maria dan Marta. Ya. Kedua orang ini menerima Yesus dalam rumahnya, karena mereka kemungkinan besar satu rumah. Mereka terima Yesus, dan kedua orang ini waktu Yesus datang ke rumahnya, tidak melakukan hal yang negatif. Yang satunya melayani, yang satunya duduk di kaki Yesus. Kedua aktivitas mereka nggak ada yang salah. Tapi arah hatinya ada yang salah. Yang satu duduk di kaki Yesus. Dia dengarkan Yesus. Dia melihat dan terus mendengarkan perkataannya. Arah hatinya sama Yesus. Yang satu awalnya dia terima Yesus. Awalnya arah hatinya dekat ketemu sama Yesus. Dia persilakan Yesus masuk. Dan dia melayani. Anehnya pada saat dia melayani. Dia kehilangan arah hatinya sama Yesus. Halo? Dari mana saya tahu arah hatinya berubah? Perhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 10. Yesus jawab begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ingat, Yesus tidak tegur begini, Marta, Marta, engkau terlalu banyak melayani. Marta, Marta, berhentilah bekerja. Yesus enggak tegur itu. Yang Yesus ketegur adalah engkau khawatir. Khawatir itu adanya di mana? Di pikiran, ada di hati. Yesus tahu ciri-ciri orang yang tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia mudah khawatir. Ciri-ciri orang yang tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia mudah menyusahkan diri sendiri.
Makanya Yesus tegur itu, Marta, engkau khawatir. Yesus mau ngomong, Marta, arah hatimu tidak pada saya, arah hatimu kepada yang lain. Khawatir itu adalah arah tanda bahwa arah hati sudah berubah. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita mengarahkan hati kepada Yesus, khawatirmu hilang, bukan. Khawatir tetap ada karena kita masih manusia. Saya mau kasih tahu, khawatir itu normal. Tuhan kasih kita rasa untuk menjadi khawatir, waspada itu normal. Yang tidak boleh adalah kekhawatiran merajai hidupmu. Kekhawatiran mengambil alih hidupmu, itu yang tidak boleh. Ngerti maksud saya ya? Siapa di sini orang tua tidak khawatir kalau anaknya belum nikah-nikah kayak Jody kan? Iya kan khawatir. Iya kan? Tapi kan tidak merajai hidupnya tiap. Nggak mungkin pada tiap kok kapan nikah? Nggak begitu. Kita tetap ada rasa khawatir. Siapa yang bilang saya tidak khawatir tentang kondisi anak saya? Saya khawatir. Saya cemas. Tapi itu tidak menjadikan hidup saya dikuasai kecemasan. Itu tidak menjadikan hidup saya dikuasai kekhawatiran. Kenapa? Arah hatinya kepada Tuhan. Nah kalau arah hati kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran tidak mudah menguasai. Yesus tahu betul arah hati Marta bukan lagi kepada Yesus. Yang bertahta di hati Marta adalah kekhawatiran. Sehingga apa? Marta menyusahkan diri. Makanya kekhawatiran itu kayak kita bayar utang, kayak kita bayar bunga utang tapi kita nggak pernah berhutang. Ngerti maksud saya? Kita bayar bunga hutangnya, kita utang 10 juta. Kalau utang 10 juta, hutangnya bunganya 2 juta. Kalau kita khawatir, kita bayar 2 jutanya padahal nggak pernah pinjam 10 juta. Ngerti maksud saya? Itu khawatir. Khawatir yang merajai. Kenapa? Karena bukan Allah lagi yang bertata di sana. Akibatnya pelayanan Marta yang seharusnya lahir dari kasih berubah jadi beban. Pelayanan yang harusnya mengalir dari hadirat Tuhan berubah menjadi kegelisahan. Bahkan lebih jauh, Marta mulai menilai dan menghakimi orang lain. Bahkan begini, Marta kan nanti diceritakan, saudaraku tidak bantu saya, mulai apa? Menghakimi. Dan yang paling parahnya dia mulai manipulasi Yesus. Yesus, tidakkah engkau peduli? Suruh Maria bantu saya. Dia suruh Yesus. Yesus Tuhan, Yesus yang tamu siapa? Bisa-bisanya dia suruh Dia suruh tamu. Kenapa? Berawal dari arah hati yang salah. Ya. Dalam hati Marta bukan lagi Yesus yang menjadi arah utama, tetapi diganti yang lain. Makanya ini dia bilang begini. Ya. Marta sibuk sekali main, Tuhan tidakkah engkau peduli? Mulai apa? Playing victim. Tahu playing victim? Merasa menjadi korban. Merasa paling dirugikan. Makanya dia berkata, tidakkah engkau peduli? Yang sudah itu dia merasa paling benar. Saudariku Marta melayani aku saudari. Merasa paling benar. Setelah Marta merasa paling benar, Marta mulai merasa ditinggalkan. Aku seorang diri. Padahal banyak orang di situ. Marta mulai tuduh Maria nggak peduli. Ini loh, orang yang tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya membuat engkau menjadi lelah, burn out, tetapi membuat kita salah membaca orang lain. Iya, salah menilai keadaan. Bahkan kadang-kala kita membuat kita salah menilai Tuhan. Kenapa? Arah hati kita tidak kepada Tuhan. Marta tidak kehilangan Yesus dari rumahnya, tapi ia kehilangan Yesus dari hatinya. Iya. Dan itulah yang sering terjadi. Kenapa kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan di tempat kerja kita? Kenapa? Kita kehilangan Yesus dari pusat hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, bukan karena Tuhan tidak hadir, ingat loh ya. Bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi karena hati kita tidak diarahkan pada Yesus. Yesus hadir di rumah itu, tetapi Marta tidak menikmati kehadiran Yesus. Kenapa? Hati Marta ditarik oleh banyak perkara. Hatinya tidak terarah lagi kepada Tuhan. Ia lebih suka, ia lebih sadar pada beban pelayanan daripada Tuhan yang ia sedang layani. Unik ya. Marta kehilangan pusat bukan di tempat-tempat di pasar. Marta kehilangan pusat hati Yesus pada saat dia sedang melayani. Ini ironis. Pada saat melayani, dia kehilangan pusatnya. Hati-hati. Pelayan Tuhan saya kasih tahu. Bisa saja saat kita melayani Tuhan, awalnya kita semangat. Motivasinya benar. Tetapi di tengah perjalanan, engkau bisa seperti Marta. Engkau bisa seperti Marta. Kehilangan pusat. Begitu kehilangan pusat, engkau akan nilai pemimpin buruk. Engkau akan nilai begini-begini aja. Engkau akan menilai segala macam. Engkau akan salah memahami keadaan. Percayalah.
Kenapa? Sebenarnya bukan masalah di pemimpinnya atau di mana. Kehilangan arah hati. Ya. Sebaliknya perhatikan Maria. Lihat apa yang dilakukan Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tahu kata terus mendengarkan perkataannya? Minggu lalu kita sudah belajar. Kata mendengarkan itu berkaitan dengan sikap hati. Maria, dia lihat terus Yesus. Dia perhatikan kata-katanya. Kalau perlu bahkan dia catat kata-katanya. Mengarahkan hati. Maria duduk. Tahu kata duduk itu? Kalau dalam orang konteks zaman dahulu, kalau orang duduk di kaki itu berarti dia murid. Dan sebenarnya waktu zaman dulu, wanita itu tidak boleh duduk di kaki Yesus. Kenapa? Karena wanita itu golongan kedua, dia harus di dapur. Tapi Maria dia berani ambil bagian itu. Kenapa? Hatinya mengarah kepada Yesus. Ya. Maria sedang memberi perhatian penuh kepada Yesus. Maria betul-betul sedang mengarahkan hatinya pada Yesus. Sehingga dia dengar apa yang Yesus katakan. Nah semakin kita mengarahkan hati, seperti apa yang dilakukan oleh Maria, semakin kita bisa mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus. Ingat loh ya, Maria dan Marta dekat dengan Yesus. Dua-duanya dekat, satu rumah. Mereka tahu Yesus ada di dalam rumah. Mereka tahu Yesus hadir. Tapi Marta hatinya terpecah oleh banyak perkara. Maria tertuju kepada Yesus hatinya. Marta melayani Yesus. Tapi kehilangan Yesus dalam hatinya. Maria dengarkan Yesus dan memilih Yesus dijadikan pusat. Makanya perbedaan Marta dan Maria bukan sekedar aktif dan diam. Perbedaannya adalah arah hati. Sekalipun kau di gereja. Tapi kalau arah hatimu tidak kepada Tuhan. Mohon maaf. Pulang dari tempat ini, engkau tetap akan menjadi orang yang sama seperti engkau datang. Tidak akan pernah ada transformasi dalam hidupmu. Inilah kunci hidup di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu dari sisi manusia. Berkaitan dengan apakah kita sadar hati kita dan hati kita tertuju kepada Dia. Ingat, hidup dalam hadirat Tuhan itu bukan cuma sekedar tahu bahwa Tuhan Maha hadir. Tapi mengarahkan hati kepada pribadi yang selalu hadir tersebut. Yang mengerti katakan amin. Saat engkau sedang cuci piring, firman Tuhan berkata lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu engkau sedang sadar bahwa Tuhan hadir di situ. Saat engkau sedang masak berikan masakan yang terbaik. Jangan kelebihan garamnya, jangan kurang garam juga. Disitulah Tuhan hadir. Engkau merasakan kehadiran Tuhan. Saat kita sedang bekerja di kantor. Saat kita sadar Tuhan hadir dan kita arahkan hati kita. Mau disuap berapa 74 batang emas kah? Aman. Ya. Halo, kenapa? Karena arah hatinya kepada Tuhan. Nah, ingat. Arah hati menentukan kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Sama, ini juga kunci dalam berdoa. Saya masuk ke dalam judul. Kunci dalam berdoa. Kenapa kita seringkali berdoa, kemudian kita tidak mendengarkan perkataan atau tidak mendengar apa isi hati Bapa di surga. Bukan karena Bapa tidak pernah berbicara. Karena seringkali kita datang kita berdoa, tetapi hati kita lebih tertuju kepada daftar permintaan kita ketimbang melihat apa yang Tuhan mau. Saya ulangi lagi, kenapa saat kita berdoa, seringkali kita tidak mendengarkan apa kehendak Tuhan, karena hati kita lebih tertuju kepada daftar permintaan kita ketimbang apa yang Tuhan mau. Orang yang arahkan hatinya kepada Tuhan, pertama yang ditanya, Tuhan apa yang kau mau dalam hidupku? Halo? Ya. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, yang pertama-tama kita cari bukan jawaban doanya, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan mulai bertanya, Tuhan apa yang engkau kehendaki? Sesulit apa hidupmu? Tuhan melalui kejadian ini apa yang kau ingin saya belajar di dalamnya? Tuhan kenapa anakku seperti ini? Apa yang kau ingin ajarkan kepada saya? Itu kalau orang hatinya tertuju kepada Tuhan. Selalu kehendak Bapa yang dia cari. Tuhan kenapa ada penyakit ini di dalam tubuhku? Apa yang kau ingin saya belajar dari dalamnya Tuhan? Dia gak nyari dulu kesembuhan. Dia cari tahu dulu apa kehendak Bapa. Kalau dia tanya itu Tuhan akan kasih tunjuk. Anakku, mungkin penyakitmu tidak saya angkat. Tapi percayalah melalui penyakit ini, namaku akan dipermuliakan. Bisa. Anakku, melalui kesulitan finansial yang kau sedang alami, aku mau berkarya melalui hidupmu.
Gak ada yang amin. Gak suka hidup gak ada uang. Halo? Kadang-kadang karena kita banyak sekali daftar pertanyaan kita, banyak sekali daftar permintaan kita yang kita mau sama Tuhan, sehingga kita lupa apa isi hati Tuhan. Otomatis hati kita gak tertuju sama Tuhan, halo? Ya. Dengar baik, kalau arah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, maka yang kita doakan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah doa yang akan dikabulkan. Yang mengerti katakan amin. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 14 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Halo? Bagaimana kita bisa tahu kehendaknya kalau arah hati kita selalu kepada permintaan kita. Nggak pernah tanya Tuhan maunya apa. Nggak pernah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak hanya meminta apa yang kita inginkan, tapi kita mulai belajar menginginkan apa yang Tuhan kehendaki. Itu beda level. Halo? Makanya kuncinya adalah apa? Arah hati. Dan saya mau kasih tahu kalau arah hatimu ke Tuhan, sama seperti yang Yesus katakan kepada Maria. Dia katakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dia katakan hanya satu saja yang perlu. Marta dikuasai oleh banyak perkara. Tapi Yesus menunjukkan satu yang utama. Maria memilih bagian yang utama. Bagian yang terbaik adalah menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Yang mengerti katakan amin. Iya. Dengar baik. Semua aktivitas kita harus mengalir dari hati yang lebih dahulu terarah kepada Tuhan. Engkau tetap bekerja, tetapi bekerja dari hati yang sadar. Hatimu terarah sama Tuhan. Engkau tetap melayani, tetapi melayani dengan hati yang terarah, tertuju kepada Tuhan. Engkau tetap mengurus rumah tangga, tetapi dalam rumah tangga ini kau jadikan arah hatimu kepada Tuhan. Engkau tetap menghadapi masalah, tapi tidak akan membiarkan masalah, kekhawatiran menghinggapi tahtamu yang harusnya punya Tuhan. Engkau tetap berdoa meminta pertolongan, tetapi belajar tunduk pada apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu artinya mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Dan itu tidak akan diambil. Karena segala sesuatu yang bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Kesibukanmu bisa berubah. Hari ini kau sibuk, besok kau gak akan sibuk. Pelayanan juga bisa berganti. Hari ini kau melayani di tempat ini, kau bisa melayani di tempat lain. Kekuatan juga bisa berkurang. Oh, saya kemarin itu ikut capacity building Bapak Ibu. Ada lompat-lompat tali. Saya lompat 5 kali langsung terkancing di bawah sini. Ya, kekuatan berkurang. Ya. Pujian manusia bisa hilang. Hari ini kau bikin benar, besok bikin salah. Hilang itu semua pujian. Hasil pekerjaan bisa dilupakan. Tetapi saat engkau mengarahkan hatimu dengar firman Tuhan, hati yang mendengar tidak akan pulang dengan sia-sia. Relasi dengan Tuhan tidak akan hilang. Pembentukan hati di hadapan Tuhan saat engkau arahkan hatimu kepada Tuhan, itu tidak akan pernah hilang diambil orang. Kenapa? Karena saat engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam dirimu mulai bekerja. Halo? Dia akan bekerja. Dia akan kasih penyingkapan. Dia akan kasih tahu, Roh Kudus akan bicara dalam hatimu dengan lembut. Aku tahu hari ini engkau mengalami kesulitan. Tapi dengarkan firman Tuhan baik-baik. Arah hatimu. Disitulah engkau akan mendapatkan jawaban. Jawabannya tidak selalu, besok akan ada uang. No, tidak selalu itu. Jawabannya nanti terserah Tuhan. Jangan mengagungkan metode. Saya nggak pernah mengajarkan kesaksian pakai metode ini enggak. Kenali karakter Allah lebih daripada metodenya. Yang mengerti katakan amin. Karakter Allah lebih penting dikenal daripada cara menolong orang ditumpang tangan, kayak pakai perjamuan, kayak pakai minyak urapan, kayak itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita kenal karakter Tuhan. Kalau mau didoakan sama Tuhan, mau dia pakai minyak urapan, minyak jelantah, minyak apa, terima saja. Nggak pakai minyak pun terima saja. Kenapa? Arah hatinya. Yang penting kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak menolak pelayanan. Tuhan menolak hati yang kehilangan arah di tengah pelayanan. Tuhan tidak memusuhi kesibukan. Kau boleh sibuk sesibuk apapun. Silakan. Tapi Tuhan menegur kesibukan yang membuat hati lagi tidak tertuju kepadanya. Engkau boleh sibuk. Ya. Saya kadang-kadang itu, mohon maaf saya bukan sombong. Kadang-kadang saya tantang sama anak-anak itu yang alasannya kalau pelayanan, kerja tugas. Saya bilang, kamu kerja tugas, apa inimu? Anak dan mahasiswa. Saya seorang suami, seorang istri, hamba Tuhan, mahasiswa.
dan ASN. Ayo. Halo. Enak kan? Gampang sekali kan? Tinggal biar dia mikir. Iya ya. Kadang-kala Tuhan tidak larang kita punya kesibukan loh. Tapi dia larang kalau kesibukan kita tidak pernah diarahkan kepada dia. Halo. Tuhan tidak berkata bahwa lebih suci duduk di kaki Tuhan daripada bekerja. Tidak. Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Ya. Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Tuhan berkata bahwa mendengarkan dia, mengarahkan hati kepada dia, itu lebih utama. Itu yang Tuhan ngomong. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, suka berdoa dalam hadirat Tuhan dimulai dengan mengarahkan hatinya kita kepada Tuhan. Bukan kepada daftar permintaan kita. Kita mau minta sembuh, kita mau apa, itu belakangan nanti. Tanya dulu, arahkan dulu hatimu kepada Tuhan. Kalau kita ingin suka berdoa dalam hadirat Tuhan, belajar seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan, dengarkan perkataannya. Pemain musik panggil maju ke depan. Bukan hanya membawa banyak permintaan, tapi bawa hati yang mau diarahkan kepada Tuhan. Bukan datang dengan agenda pribadi, tetapi datang dengan kerinduan mengenal kehendak Allah. Bukan hanya cari jawaban, tapi cari pribadi Allah. Ingat, metodenya boleh berubah. Karakter Tuhan kau harus kenal. Ya. Hadirat Tuhan tidak dirasakan oleh orang yang sibuk mempertahankan banyak perkara. Tetapi oleh hati yang memilih satu yang utama. Siapa itu? Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, terakhir. Kita boleh mengerjakan banyak perkara. Tapi jangan membiarkan banyak perkara mengambil satu tempat yang hanya dilayak ditempati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua. Mulai belajar mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Mulai belajar hatimu kamu arahkan sama Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Belajar pagi hari ini dari firman Tuhan. Belajar arahkan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dimanapun Tuhan percayakan kita. Di ruang tempat waktu manapun. Belajar arahkan hatimu kepada Tuhan. Enggak simple. Setiap kali kita mau jalan keluar dari ruangan ini. Bapa di surga, lindungi. Bapa di surga, apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa di surga, nyatakan. Saya selalu berdoa setiap pagi. Saya bilang begini, Tuhan libatkan aku hari ini dalam setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu. Itu doa yang luar biasa. Sehingga hidup kita, kalau kita sudah minta begitu, Tuhan akan paksa kita, tanda kutip, ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, sesulit apapun, Tuhan akan kasih kemampuan. Tuhan akan kasih kekuatan kok. Yang masalah adalah kalau kita sudah gak tahu kehendak Tuhan, kita susah lagi. Makanya orang yang suka dalam hadirat Tuhan adalah orang yang mengarahkan hatinya selalu kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu kita semua belajar pagi hari ini. Apapun yang kita perbuat keluar dari ruangan ini, arahkan hatimu Bapa yang baik. Terima kasih buat ibadah ini. Sekarang saya mau pulang. Lindungi dalam perjalanan. Sampai di rumah Bapa yang baik. Terima kasih. Saya sampai di rumah dengan selamat. Itu namanya mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, ada hadirat Tuhan di sana. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan
hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Katakan dalam hadiratnya, dalam hadiratnya yang buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mengerti bagaimana hatimu, bagaimana kami harus terhubung selalu kepada Tuhan. Engkau selalu hadir, baik itu di masa susah, senang, sulit kami. Dimanapun kami, ruang dan waktu apapun Kau selalu hadir. Ajari kami untuk selalu bisa menyadari kehadiran Tuhan, dengan selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami seringkali menyaksikan atau tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami tahu tapi kami berlagak tidak so tahu. Ampuni kami kalau kami sebenarnya tahu tapi kami bertingkah seolah kami tidak tahu. Kami rindu pagi hari ini Tuhan memiliki hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, dimanapun kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang mari buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan dan percaya kita. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Di bagian belakang kursi depan kita terdapat 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama itu untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga untuk misi. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur segala anugerah dan kebaikan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Saatnya kami bawa persembahan kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami yang terus menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami memberi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami Tuhan, dan kami percaya saat ini surga sedang berakselerasi dengan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Bebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa kami datang bersatu, sembah puji
kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada pelayan multimedia, dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, dengan kasih Kristus, kami menyambut sukacita Bapak Ibu jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu jemaat sekalian ada pelayan Aser yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir boleh diambil formnya dan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada pelayan Aser dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Mereka juga membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ini didoakan apapun bentuk kerinduan, pergumulan dan harapan Bapak Ibu jemaat sekalian boleh diambil formnya. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil formnya. Setelah diisi boleh kembali diserahkan kepada pelayan Aser. Yang berikutnya Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan melaksanakan Natal gereja kita pada bulan Desember. Sudah terbentuk panitianya, jadi saya sampaikan bahwa untuk minggu depan akan diedarkan untuk janji iman. Sama-sama kita di tempat ini, saya menyampaikan mulai dari sekarang untuk minggu depan. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu dan ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan dalam perayaan Natal kita, boleh sama-sama kita mengisi form janji iman yang akan mulai diedarkan mulai minggu depan. Puji nama Tuhan, sekali lagi. Yang berikutnya saya juga menyambut dan mengajak kita semua para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan sekalian yang ingin sama-sama kita melayani di tempat ini. Apapun talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita, di waktu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, ayo sama-sama kita mau melayani Tuhan di tempat ini. Di depan kursi Bapak Ibu sekalian ada barcode yang kecil, boleh di scan. Nanti di situ akan diarahkan untuk mengisi bidang pelayanan yang Bapak Ibu jemaat sekalian rindukan untuk sama-sama kita melayani di gereja ini. Biar dalam sepanjang kehidupan kita akan terus melayani Tuhan. Baik demikian pengumuman selama sepekan dan pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Dengan kasih Kristus kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja yang kupuja selamanya. Tiada satu
menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi dengan pujianku kepada Tuhan. Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Benarnya Bapa dalam surga, Engkaulah di atas segala-galanya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan hanya kepadamu lah Tuhan kami datang. Sujud menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau adalah Bapa kami. Bapa, Engkau telah datang menegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan lewat kebenaran ini Tuhan, untuk mengarahkan hati pikiran kami untuk tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan kami menyatukan hati kami, ketika kami berpusat kepadamu, maka kami percaya Engkau selalu memampukan kami, menguatkan kami di dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa peduli. Olehnya hanya kepadamu lah Tuhan kami datang berserah, memohon sekiranya ada kesalahan yang kami lakukan, kami buat lewat sikap kami, lewat tutur bahasa kami Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan biarlah kami terus mengarahkan pikiran kami, apa yang Engkau kehendaki, yang kami harus buat, yang kami harus lakukan ketika Engkau masih mengizinkan kami ada di atas muka bumi ini. Olehnya mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik dan terindah, karena kami percaya semuanya adalah rencana dan rancangan Tuhan sendiri, dan kepadamu-lah kami percaya. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya Tuhan Engkau kembalikan pengurapan-pengurapan-Mu Tuhan, bahkan Engkau tambahkan dan singkapkan lagi rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, dan kemanapun dan dimanapun dia berada Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, di situ Tuhan semuanya nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami percaya Engkau memberkati istri dan anak-anaknya, dan juga Engkau memberkati Tuhan setiap aktivitasnya Tuhan, dimanapun dia berkarya, dimanapun dia berada. Tuhan berkati, dan lewat semuanya hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan. Demikian juga Ibu Gembala kami Tuhan, kami tetap serahkan sepenuhnya kehidupannya di usianya yang sudah lanjut. Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri ya Bapa. Dan biarlah semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat kami Tuhan, yang saat ini kami tidak tahu keperluan apapun dalam hidup mereka. Engkau yang dapat menyelidiki hati, Engkau yang lebih tahu. Kiranya Bapa, Engkau akan memberikan setiap jawaban-jawabannya kiranya
Bapa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan dalam masalah apapun bentuknya, kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan solusinya, sehingga di hari-hari Tuhan ada jawaban-jawaban yang terbaik. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga ya Bapa, pada saat ini, anak-anak kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan di pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau dapat melihat apa kerinduan mereka, dan Tuhan Engkau adalah sumber jawaban. Kiranya Bapa, lewat pelayanan-pelayanan anak-anak kami, biarlah semuanya hanya Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Kami percaya seluruh aktivitas apapun yang dibuat, Tuhan Engkau berkati adanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, bagi Tuhan program-program di dalam ibadah kami, dan Tuhan rencana-rencana di dalam gereja kami ini Tuhan, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih, dan Tuhan mengarahkan setiap Tuhan apapun yang dibuat dan dikerjakan untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa Engkau Tuhan dapat menilik pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Biarlah kiranya hikmat daripadamu Tuhan akan menyertai para pemimpin kami, dan biarlah semuanya hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga ya Bapa, kami teringat Tuhan bagi rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang tidak bersama, kiranya Tuhan juga memberkati. Juga ya Bapa, di dalam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani sebentar, biarlah Tuhan Engkau juga hadir memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang prima di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Olehnya itu Tuhan, kami naikkan syukur ini yang dimana Engkau telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, pekerjaan, rumah tanggamu, dan segala aktivitasmu. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari arah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu duduk sejenak.